Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu wassalasuna. Dan ini adalah makalah yang ke-36. Fi Zaburi, dalam kitab Zabur, auhallahu ta'ala, Allah telah mewahyukan ila Dawud alaihi salam, kepada Nabi Dawud alaihi salam. Allah itu pernah mewahyukan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Zabur diberikan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Taurat diberikan ke Nabi Musa. Injil diberikan kepada Nabi Isa. Sebelum itu juga Allah pernah mewahyukan juga kepada nabi-nabi sebelumnya dalam bentuk suhuf. Allah berikan kepada Nabi Syis alaihi salam. Nabi Syis ini memang tidak terlalu fenomenal dan tidak terlalu terkenal, tapi Allah berikan wahyu itu kepadanya. Lalu kewajiban kita adalah mempercayai bahwa Allah pernah atau menurunkan kitab-kitab sebelum kitab Al-Quran. Datang Al-Quran terakhir sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Karena itu tidak perlu kita mempelajari satu persatu kitab sebelum Al-Quran, namun Allah dan para ulama, namun Allah hanya beberapa hal itu kadang-kadang dalam kitab Zabur, Taurat, Injil itu dimasukkan di dalam Al-Quran. Nah, para ulama juga mengkaji, ada kitab-kitab ada hikmah-hikmah di dalam kitab-kitab sebelumnya. Karena hari ini kitab-kitab itu sudah tidak ada lagi. Ya, sudah tidak ada lagi yang murni, maka kita hanya mempercayai apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Zabur ini Allah menjelaskan, pernah mewahyukan kepada Nabi Daud, innal aqilal hakima, sesungguhnya akal yang bijaksana, ay kamilal ilmi, sempurna ilmu, la yakhlu min arba'i sa'atin, yaitu tidak pernah sepi dari 4 jam, 4 waktu, yaksimuha, yang membaginya, ala hadil a'mal, atas amal-amal ini. Sa'atin yunaji fiha rabbahu, yang pertama satu waktu untuk bermunajat dalam waktu itu rabbahu, kepada Allah. Jadi Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, orang yang sempurna akalnya, orang yang bijaksana akalnya adalah orang yang tidak pernah berhenti dari 4 waktu ini. Dia membagi waktu kepada 4 hal, paling enggak begitulah. Yang pertama, sa'atin yunaji fiha rabbahu, satu waktu dipakai untuk bermunajat kepada Allah, bidzikrihi, dengan berzikir, wa tilawati kalamihi, dan bisa atau dengan tilawah Quran, wa syikayatil hali indahu wa nahwi dzalika, dan mengadu nasib-nasibnya di dalam berzikir dan tilawah itu, atau di dalam waktu itu ngobrol sama Allah, wa nahwi dzalika, atau sejenisnya. Jadi orang yang bijaksana itu pertama menggunakan waktunya untuk bermunajat kepada Allah, zikir, baca Quran, dan mengadu kepada Allah, ngobrol sama Allah.
orang ngobrol jeung Gusti Allah, medianya yang pertama zikir. Zikir itu bisa sholat, zikir sholat itu. Zikir itu bisa ucapan kayak tadi ba'da sholat, namanya zikir. Kalau ditentukan jumlahnya, namanya wirid. Ya. Jumlahnya ditentukan, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Waktunya juga rutin ditentukan, namanya wirid. Boga wirid naon ya gitu. Eta wirid itu artinya zikir yang ditentukan jumlah dan waktunya. Nah, kalau zikir yang biasa, kita melihat apapun kemudian mengucapkan kalimat thayyibah, namanya zikir, boleh. Lihat matahari, subhanallah. Lihat yang indah, subhanallah. Aya nu geulis liwat, subhanallah. Zikir. Nu geulisna ningali ka urang, astagfirullah. Ternyata menipu. Sama zikir itu juga. Di tukang ditinggali, subhanallah, keren ya, seksi. Di udah kita ke olahraga teh tingali astagfirullah. Ternyata sudah gadis 45. Jadi zikir itu dimanapun dan kapanpun, tapi harus disiapkan waktunya. Nah, yang disiapkan waktunya inilah yang kata Allah ini loh yang penting, yang bijaksana itu menyengaja zikir ba'da subuh, ba'da sholat, zikir. Tekudulilah zikir mah tadi paling berapa menit sih? 7 menitnya paling zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Zikir eta zikir. Ya, salatnya unggul, salatnya zikir, salatnya. Salat itu zikir, mengingat. Hakimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk zikir kepadaku. Ingat, zikir itu artinya ingat. Ingat. Ingat Allah. Atau yang lebih ini lagi, baca Quran. Baca Quran. Jadi kudu menyengaja tah baca Quran teh rek pada subuh ke, rek pada maghrib ke, gitu. Rek sebelum qomat ke baca Quran. Jadi waktunya sudah disiapkan. Wasa'atin yuhasibu fiha nafsahu. Yang kedua, waktu yang disiapkan untuk bermuhasabah, ngitung-ngitung atas dirinya. Jadi harus ada disiapkan waktu kita ngitung-ngitung diri kita, amal kita, bi an yaktuba, dengan menuliskan a'malahu, amalnya, wa harakatihi, dan gerak-geriknya, lailan, pada malam hari, wa naharon, dan siang hari, fil kaghidi, dalam lembaran putih di kertas bodas, summa yanzuruhu, kemudian melihatnya, fi akhirin nahari, di akhir siang, wa fi akhiril laili, dan di akhir malam, fayashkuru au yastaghfiru, maka bersyukurkah atau beristighfarkah. Jadi yang bagus mah kita teh nulis di kitab, ditulis di buku, ya, ditulis. Hanya kegunaannya hanya untuk diri pribadi, bukan untuk diumumkan. Tulis subuh ieu urang nyeun teh manis jeung Pak Ustad, nyeun teh manis jeung jamaah, nyeun tulis. Terus barang saeutik olahraga bari istighfar 1000 kali, barang ditulis misalkan. Nanti sore sebelum maghrib kita lihat banyak amalnya, banyak
jeleknya, banyak amal baiknya atau amal buruknya. Ntar malam ditulis lagi sebelahnya, tulis ya sholat maghrib berjamaah, terus pulang sholat maghrib mampir kasih ece kepanggih mantan, terus tulis. Nanti subuh habis malam ini selesai, dibanding-banding mana baiknya mana buruknya. Kemudian kita bermuhasabah, menghitung-hitung amal kita. Fayashkuru, apakah banyakan bersyukur kalau amal itu banyakan baiknya. Au yastaghfiru, atau beristighfar karena banyakan buruknya atau banyakan nganggurnya. Nonton TV di jam 8 nepi ke jam 11, berarti bara jam eta. Ya, tulis nonton sinetron, buka YouTube dari jam 8 sampai jam 12. Buka YouTube kesel, buka TikTok seri deui pan. Hiburan kita mah ada di HP sekarang. Ya, buka TikTok, salah legar di TikTok mah. TikTok beres, buka Facebook. Udah buka Facebook terus. Tingali jam teh geus jam 12 malam teu karasa eta. Padahal orang lamun ngajinya baca Quran tong sajam 2 jam, 10 menit geus tunduh. Apa kuduna di Quran diselipkeun TikTok gitu ya? Itu kumaha tah? Teu nanaon, dah hawa ibadah maka oge tunduh. Rek salat tunduh, rek ngaji tunduh. Ayo wae. Geun wae. Yang penting diuk ge heula menang pahala diuk. Ngarti henteu? Teu ngarti ge menang pahala. Itu we ngaji mah. Itu. Wasa'atin, dan satu waktu yamshi fiha ila ikhwanihi alladzina yukhbirunahu bi'uyubihi. Yamshi berjalan fiha dina itu waktu ila ikhwanihi kepada temannya, saudaranya, alladzina yukhbirunahu yang mengabarinya bi'uyubihi dengan aib-aibnya. Liyarji'a minha, untuk supaya kembali dari aib itu menjadi lebih baik. Jadi yang ketiga itu waktu kita digunakan untuk mengunjungi teman-teman, saudara-saudara yang ngomong jelek ke kita, datangin. Mang, cenah amang kamari anu ngomong urang lehoan wae keleutik. Kumaha amang teh? Emangnya orang keleutik gitu. Mang, emang amang kamari nu ngomong urang cenah loba hutangna? Mang, emang amang bener nu ngagosipkeun urang cenah sok eureun wae di warung itu? Mang, emang amang orangnya anu ngomong-ngomongkeun bahwa urang teh aya hubungan spesial jeung tukang bubur kacang? Eta datangan eta waktu yang diinginkan oleh Allah, diharapkan Allah. Supaya apa? Supaya kembali kepada yang benar. Sugan aib-aib urang, lamun manehna fitnah berarti manehna anu dosa. Tapi kalau dia benar, maka kita yang harus memperbaiki diri. Itu maksudnya. Wasa'atin, dan satu waktu lagi yang keempat. Wasa'atin, dan yang keempat satu waktu lagi fiha yukhalli, fiha dina itu waktu yukhalli mengosongkan, ayat suku meninggalkan baina nafsihi antara nafsu dirinya wa baina ladzatiha al halal, dan antara
kelezatan, kenikmatan dari hal-hal yang halal. Jadi ada satu waktu untuk orang menjaga jarak dengan yang halal. Coba apa yang menjaga jarak dengan yang halal? Puasa. Puasa mah nu halal gitu menang. Minum halal teu meunang. Mun teu puasa menang. Makan halal teu meunang. Jaga jarak dengan makanan. Puasa sekalian. Istri halal, beurang teu meunang. Sabab lagi puasa. Jadi kalau lagi puasa mah kepada yang halal saja kita menjaga jarak, tidak boleh. Nah, jadi ada 4 waktu pesan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama, yang dimaksud dengan akal yang sempurna atau akal yang bijaksana adalah menggunakan waktu yang pertama untuk bermunajat, yang kedua menggunakan waktu untuk menghisab dirinya, yang ketiga menggunakan waktu untuk mendatangi orang yang memberitahu aib kita, yang keempat menggunakan waktu untuk meninggalkan hal-hal yang lezat dan halal dalam kehidupan kita, berpuasa lah gitu. Nah, 20